Kita ke sorotan lain, Komisi 1 DPR merespons penyerangan warga sipil oleh sejumlah anggota TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara. DPR meminta Panglima TNI menyelidiki kasus ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ahmad Heriawan menyesalkan peristiwa penyerangan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara oleh anggota TNI. Aher meminta Panglima TNI menyelidiki penyebab penyerangan yang menewaskan satu warga dan puluhan lainnya luka-luka. Aher menambahkan penganiayaan terhadap warga sipil masuk kategori pelanggaran berat. Kita tentu meminta kepada pimpinan TNI untuk segera melakukan penyelidikan, bahkan mungkin penyidikan, mengapa kasus itu terjadi, apa sebab musababnya ya, dicari sampai ke akar masalahnya saya kira, karena kejadiannya tentu masuk kategori berat ya, karena tidak hanya luka-luka yang terjadi pada masyarakat sipil yang seharusnya mendapat perlindungan dari TNI, tapi juga sampai ada di antaranya korban nyawa kan yang meninggal dunia. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat persemayaman jenazah Raden Barus, korban penyerangan anggota TNI di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang. Raden Barus tewas usai diduga dianiaya sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan, Armet 2, 105, Kilap, Sumagan. Pangdam 1 Bukit Barisan, Letjen Muhammad Hasan menyampaikan bela sungkawa dan meminta maaf atas peristiwa penyerangan yang merenggut korban jiwa dan luka. Kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan untuk anak-anak kita yang masih sedang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik-baiknya. Peristiwa penyerangan dan pengeroyokan diduga berawal dari cekcok di jalan saat berpapasan dengan sepeda motor pada Jumat 8 November lalu. Anggota TNI kemudian menyisir kampung dan melakukan penganiayaan. Selain korban tewas, 6 warga dilaporkan terluka. Warga kemudian menggeruduk markas Batalion Artileri Medan 2, 105 Kilap Sumagan dengan membawa jenazah korban. Namun, masa diadang truk TNI. Warga akhirnya berorasi, meminta pertanggungjawaban TNI atas meninggalnya korban. 7 orang, 1 yang meninggal, 7 yang luka-luka. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti dia adalah pembunuh, bukan pelindung. Maka pecat aja. Keluarga korban berharap aparat mengusut tuntas kasus ini dan menghukum para pelaku yang terlibat pengeroyokan dan penganiayaan. Dede Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, membahas lebih dalam mengenai kasus penyerangan anggota TNI pada warga di Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah tersambung Wakil Ketua Komisi 1 DPR Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Surato. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore. Pak Anton, apakah DPR akan membentuk tim untuk mencari fakta kasus ini dan apakah ada rencana menemui keluarga korban? Untuk saat ini pertama-tama kami berduka cita dengan adanya korban dari kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan tabah dengan musibah ini. Kami selaku pimpinan Komisi 1 DPR RI menyayangkan kejadian tersebut dan meminta agar jajaran pimpinan Kodam Bukit Barisan dan Pomdam Bukit Barisan melakukan investigasi yang menyeluruh. Untuk melakukan panja belum tentu kita lakukan karena kita belum mendengarkan apa sih permasalahannya. Mungkin pada saat nanti RDP dengan Panglima TNI kita akan tanyakan. Intinya kami akan menyelidiki kasus ini, apakah yang menyebabkan sehingga mereka menyerang warga sipil, dan kita berharap tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini. Jadi DPR belum dapat informasi awal soal pemicu penyerangan? Belum. Oke, dari pernyataan Panglima TNI mengatakan ini adalah cekcok yang diawali percecokan antara geng motor dengan anggota dari Pangdam Bukit Barisan.
Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, sebenarnya ini saya pikir masalahnya mungkin terlalu sederhana, tapi kejadian seperti ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana cuma karena cekcok di jalan mengakibatkan TNI menyerang kepada warga sipil, itu sangat tidak masuk akal. Makanya kita perlu menyelidiki hal tersebut, apakah hanya seperti itu atau ada kejadian lain yang menyebabkan TNI menyerang kepada warga sipil. Cekcok antara anak muda yang kata Panglima diduga adalah geng motor ini hingga menimbulkan korban jiwa berusia 61 tahun, Pak Anton. Itu dia, umurnya 61 tahun, terus cekcok di jalan, mengabar penjarakan TNI itu bagi saya nggak masuk akal. Tapi karena kita belum mendengar secara langsung, nanti setelah kita dengar langsung dari Panglima TNI, apa sih penyebabnya? Kalau memang perlu dibentuk panja, akan kami bentuk panja. Intinya kami akan melakukan investigasi, dan kita akan sangat tidak boleh ini akan terjadi lagi. Oke, Pangdam 1 Bukit Barisan telah meminta maaf. Apakah DPR akan memanggil Panglima TNI terkait kasus ini? Ya, pada saat RDP tentu akan katanya tidak perlu memanggil, memang sudah diagendakan. Mungkin minggu depan kita akan mendengar langsung dari Panglima mengenai hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah penyerangan yang dilakukan terhadap warga sipil terkait sanksi. Sebenarnya sanksi apa yang bisa dijatuhkan, Pak Anton? Ya, sanksinya sesuai dengan sanksi militer. Apalagi sudah memakan korban ya. Entah itu ya mungkin pemecatan ataupun disiplin yang lain. Intinya semuanya ada pengadilan militer yang akan hukum tersebut. Oke, Pak Anton, kasus antara TNI dengan warga sipil sudah sering terjadi. Bagaimana ini untuk mencegah ke depannya terulang lagi? Nah itu dia. Ini antara sipil dengan TNI seharusnya kan jadi satu. Yaitu TNI harus menjadi penganyam bagi masyarakat, bukan untuk yang menyerang masyarakat. Jadi kita akan tekankan lagi pada saat rapat dengan Panglima, kembalikanlah TNI sebagai penganyam masyarakat. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Surato sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih.